Ke ayo, mulai. Sudah ada nonton belum? Tunggu nonton. Kelihatan semua. Ya. Kita sambil nunggu orang, kita buat pengumuman. Ada nonton enggak? Bagus nggak sih jaringannya? Oh udah sih. Satu orang. Ya saya. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gio, ya perkenalkan saya Naf, biasa kalian panggil dengan Bang Naf. Kali ini saya menemani sahabat atau tim dari tim Gio bersama Gus Idris juga Abah Yai datang ke Bali. Kebetulan ini sedang berada di villa kita dan di tempat ini nanti akan dilakukan pengobatan di hari pertama. Sesuai dengan live sebelumnya kan sudah diumumkan bagi yang ingin mendaftar bisa langsung ke nomor admin. Untuk lokasinya sendiri, lokasinya itu berada di Jalan Dewi Sri, Jalan Pandawa 1 nomor 1. Atau kalau mau lebih enaknya nih, coba kita lihat yuk dari luar yuk. Pasti banyak lokasinya di mana gitu. Kalian bisa cek namanya Mita Villa ya. Nih. Namanya Ramita Villa, di GPS ada kok. Alamat lengkapnya tuh Dewi Sri Pandawa 1 nomor 1 Legian. Oke. Dan di sini juga udah beberapa tamu yang hadir, boleh dilihat kendaraannya udah mulai banyak. Jadi ini adalah hari pertama. Nih. Kalau ini motor saya. Jadi ini villa yang dipakai oleh Gus Idris memang saya sediakan di Bali biar lebih private, karena kalau di hotel kan suasana di Bali masih COVID, jadi untuk pengobatan kita saya sediakan di tempat ini. Ini ada yang sudah datang beberapa orang, kemudian ada pasien lain juga. Nanti pengobatan hari pertama berlangsung sampai jam sore ya. Lalu akan dilanjutkan pada hari kedua. Suara saya jelas nggak sih? Coba komen, suara saya jelas nggak? Nah, kemudian untuk yang lainnya mungkin yang ingin ketemu dengan Gus Idris atau mau pengobatan bisa langsung datang ke tempat ini. Sekali lagi alamatnya ada di Ramita Villa. Langsung cek aja di GPS ada kok. Kalau ada pertanyaan, coba ada pertanyaan nggak? Jelas ya, yaudah. Agak panas sih kita ke dalam yuk. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Iya. Iya, jadi ini kantor saya. Itu peralatan saya. Nah, buat teman-teman yang mau berobat, mau ketemu dengan Idris, sekarang udah dibuka. Kan banyak banget kemarin yang pada saat live pertama menanyakan lokasinya di mana. Itu masih bingung. Awalnya saya mau tempatkan di hotel.
Cuman pikir-pikir kayaknya kalau di hotel nanti kerumunan orang, kita kan nggak tahu berapa orang yang akan datang. Takutnya nanti ada pelarangan karena kan di Bali untuk COVID sendiri masih lumayan tinggi gitu. Dan makanya ditaruhlah di villa ini. Mungkin itu dulu kali ya. Singkat jelas padat. Mungkin bagi kalian yang mau datang ke sini bisa langsung hadir. Pokoknya kita rencana di sini sampai hari ketiga. Kalau ada yang nanya saya ngapain di sini, saya membantu di bagian multimedia, mempersiapkan tempat dan sebagainya. Membantulah seperti itu ceritanya. Oke. Yang jelas harapan kita adalah pengobatan kali ini, acara kali ini di Bali semoga berlangsung lancar dan dimudahkan. Semua niat-niatnya yang datang sini mau pengobatan, mau apapun tergantung niatnya. Kalau memang Allah berkehendak pasti akan disembuhkan. Sekarang lagi berlangsung tamu yang pertama tadi begitu kita share lokasi langsung datang. Padahal kita baru sampai karena sebelumnya kita ada pengobatan di negara itu setelah Gilimanuk. Itu yang pertama, kita sampai pagi di sana baru kesini lagi. Yuk. Tuh bisa dilihat. Nah, isinya di sini. Tuh lihat situ, terus sana juga. Dimakan. Itu dimakan. Ya. Di sini bisa berapa orang banyak kok, nanti mau datang rame-rame nggak apa-apa. Nah, karena memang tempatnya udah disediakan khusus buat pengobatan. Kemudian kalau untuk anak-anak yang lain lagi pada ngapain nih? Oh lagi makan, udah jangan disoting, lagi makan. Kerupuknya enak, kayaknya enak ya. Saya lagi live. Masih. Nasinya lagi mana? Dapat berapa dari mana? Di mana? Di sana. Enggak. Kan ada ya. Kan pesan 12 kok. Enggak sampai 12. 10 yang datang kok. 10 apa pesan? 10 berarti kurang 10 lah. Bisa juga. Oh. Ya. Kalau ada pertanyaan, kalau nanya kenapa saya yang harus bicara ya karena memang saya ditunjuk sebagai juru bicara. Sama Dimas. Apa yang di Ubud? Legian, kalau yang di Ubud itu kejauhan. Kan Ramita Villa ada 2. Yang di Ubud sama yang di Legian. Yang di Legian. Ya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah mulai berdatangan ya. Pokoknya kita membuka ruang pertemuan untuk para fans, orang yang mau berobat, semuanya boleh datang. Karena rencananya kalau misalnya jadi, kemungkinan sekitar jam-jam setengah 4 atau jam 4 sore, Gus Idris mungkin bersama Abah Yai juga akan menyempatkan diri untuk pergi ke Uluwatu menyaksikan tari khas Bali, yaitu tari kecak di Uluwatu. Kalau yang sudah pernah ke Bali pasti udah tahu lah. Kalau jadi sih mungkin ntar sore, tapi kalau misalnya pasiennya mungkin belum pada datang baru segitu ya mungkin kita akan ke sana dulu. Tapi yang jelas kita lokasinya di sini. Ingat ya, di Ramita Villa, Jalan Dewi Sri, Pandawa 1, nomor 1, Legian. Di GPS ada kok. Pokoknya bukan yang di Ubud, ingat, bukan yang di Ubud. Kan ada 2 Ramita Villa, yang di Ubud sama yang di Legian. Yang di Legian. Apalagi ya? Pendaftaran ada, kamu kasih judul nggak tadi? Ada kasih judul? Belum?
Oh ya, pendaftaran nanti kita cantumkan di deskripsi ya. Ada nomor admin di live sebelumnya, boleh dicatat nanti pendaftaran di sana. Atau mau langsung datang pun juga nggak masalah. Cuma lebih baik sih konfirmasi dulu, biar takutnya penuh apa gimana kan kita nggak tahu. Yang jelas kita bukanya mulai hari ini sampai rencana 2 hari atau sampai 3 hari ke depan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan biar bisa langsung saya jawab. Biar bisa Hah? belum ada. Ada. Semoga lancar acaranya bang. Amin. Amin, 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 amin. Semoga lancar. Ini juga hari pertama saya ikut tur bersama Gus Idris. Rencananya akan mau ada kolaborasi sama yang lain. Nah, kita ada rencana mau ke Trunyan. Mungkin kalian banyak yang belum tahu Trunyan itu apa. Trunyan itu adalah satu desa tempat ada wisata di mana orang yang meninggal itu mayatnya tidak ditanam, tetapi mayatnya digeletakkan di atas tanah, tapi nggak bau. Nah, kita mau ke sana. Yang lebih menantangnya adalah kita ke sana malam hari. Rencananya malam hari, mungkin besok lusa. Itu adalah acara utama kita ke sana malam hari, karena sepengetahuan saya belum pernah sampai detik ini ada orang ke sana malam hari, belum. Biasanya uji nyali pun biasanya siang hari gitu, belum pernah ada yang malam hari. Kalian boleh cek ya, namanya Trunyan, Trunyan, Trunyan Bali. Itu tempatnya serem banget, banyak tengkorak. Jadi mayat itu digeletakkan di atas tanah, itu cuma ada 6. Kalau ada mayat baru masuk, yang lama tengkoraknya digeletakkan di jalan. Itu tengkoraknya banyak banget, boleh dicek di Google, banyak kok. Oke, itu adalah acara utama kita. Kemudian acara yang kedua adalah kita mau explore ke rumah berhantu atau Villa Soekarno yang sering dibicarakan orang-orang di Bali sini. Itu adalah villa berhantu, Villa Soekarno di dekat mana ya itu ya? Di atas lah pokoknya, saya lupa alamatnya, jelas namanya Villa Soekarno. Tapi hari ini sampai sore itu kita adakan pengobatan. Nah, nanti akan dibagi 2, pengobatan sendiri untuk tim explore, tim yang lain-lainnya itu bersama Gus Idris. Kalau untuk gerbek dukun pasti banyak yang tanya juga, ada gerbek dukun nggak di Bali? Ya kalau ada kita pergi, cuman kan biasanya kita pergi itu berdasarkan informasi, kata Gusnya sih seperti itu, berdasarkan informasi. Kalau ada informasi di mana ada yang lapor, kita pergi. Untuk sementara timnya dibagi 2 untuk eksplorasi dan sebagainya macamnya itu di bagian Gus Idris. Nanti pengobatan ada Abah Yai atau mungkin bisa sekaligus dua-duanya. Oke, sekali lagi alamatnya di Jalan Pandawa 1 nomor 1 Dewi Sri Legian Ramita Villa. Buat kalian yang mau kesini langsung datang saja, boleh mendaftar. Tapi kalau bisa, kalau sudah mendekati maghrib gitu lebih baik tanya adminnya dulu. Tapi kalau masih siang itu datang langsung nggak apa-apa. Mungkin segitu dulu kali, suasana agak panas. Kalau ada pertanyaan boleh sekalian kita lihat villanya. Om bilang Gus Idris tolong bikin konten korin tentang orang pengawal Habib Rizik yang diculik dan ditembak sama oknum. Sebenarnya itu saya mau buat. Saya tuh ceritanya tuh. Ayo kita ke ruangan saya. Siapa? Ini Pak. Nah, jadi mengenai penekan pengawal Habib Rizik.
Itu saya ada sih dapat rekaman pembicaraannya. Cuman kayaknya nggak cocok kalau kita bicarakan di segmen yang ini karena segmen yang ini adalah untuk persiapan pengobatan, bukan persiapan lagi sih orang sudah datang gitu. Karena pada saat Mas Dimas membuka ruang pendaftaran itu nggak sampai 5 menit orang langsung datang semua. Sekarang sekitar ada 10 orang yang datang. Jadi bagi kalian yang mau datang, buru-buru langsung mendaftar atau bisa langsung datang. Pengobatan dibuka mulai hari ini sampai rencana besok atau besok lusa, tergantung dari berapa banyak yang datang. Makin banyak yang datang ya makin lama juga kita di sini. Tapi kalau misalnya sudah selesai semua, kita akan lanjut ke kota-kota yang lain. Saya nggak tahu kota yang mana karena saya diberitahukan baru kota Bali. Dan di Bali ini memang tempat tinggal saya gitu, makanya saya pilih tempat tinggal saya arahkan ke sini gitu, oke? Ada pertanyaan lain untuk masalah yang pengawal Habib Rizik nanti kita bicarakan di segmen yang lain karena nggak cocok gitu sama judulnya kan. Judulnya kan adalah pembukaan pengobatan gitu. Capek ya? Dari semalam kita dari jam berapa ya? Dari jam berapa tuh akhirnya baru nyampe sini pagi jam-jam Ada 9. pesan dari Abah Fatur. Hmm. Katanya sementara pengobatan di pondok tutup, mungkin buka 4 hari lagi dari ada yang tadi ada yang tanya. Ya. Iya iya. Jadi sementara pengobatan di pondok itu ditutup karena memang Abah Yai juga Gus Idrisnya ada di Bali saat ini karena lagi ada tur sekaligus ada pembersihan rumah kemarin di daerah Negara. Negara itu dekat di Gilimanuk. Nah, sekalianlah kita nyamperin ke Bali membuka pengobatan di sini. Ada lagi? Bang Naf tambah ganteng aja dari Bang Radit. Oh, Radit katanya di Bali ya? Dad, kalau lu di Bali, ini ya, kita bikin konten bareng. Itu alamatnya udah ada tadi di Ramante Villa. Nggak mengganggu pengobatan kok, karena kan saya punya ruangan sendiri. Jadi nanti kita buat konten sendiri, pengobatan sendiri. Mungkin kalau Radit mau ikut jam 3 sore apa jam 4 sore kita mau ke Luwatu. Saya mau ajak ke Luwatu karena mau lihat tari kecak, tari tradisionalnya Bali, karena kan kita lagi buat vlog juga. Jadi nanti biar enak lah, karena kalau ke Bali itu nggak ngeliat tari kecak itu kayaknya belum ke Bali kayaknya. Ada pertanyaan lain? Udah itu Bang. Udah berapa menit? Baru 14. Baru 14 menit. Dikit juga ya. Nanti sebelum keturunyan saya bikin live persiapan lagi. Yang jelas setiap sebelum live apa saya bikin persiapan, saya bikin live juga nanti biar yang lain tahu, mungkin ada yang mau ngikut. Yang jelas jadwalnya nih, saya kasih tahu jadwalnya ya. Hari pertama adalah pengobatan. Kalau jadi ntar sore kita ke Luwatu, besok pengobatan lagi, hari keduanya kita mungkin akan ke Trunyan. Trunyan itu tapi pada malam hari, mungkin bagi kalian tahu Trunyan kita perginya malam hari, kemudian pulang lagi, paginya pengobatan lagi sampai sore. Ntar malamnya kita pergi lagi ke Villa Soekarno, itu villa berhantu di Bali. Nah nanti lihat hari keempat bagaimana. Yang jelas tempatnya nggak pindah-pindah, kita di sini aja. Udah enak di sini. Mantap, tunggu aneh akan ke sana kalau nggak ada halangan Bang dari Bang Radit. Ya, jangan ada halangan lah. Kalau perempuan, macam perempuan aja ada halangan. Laki-laki nggak ada halangan, perempuan ada halangan setiap bulan. Kata-katanya bukan halangan. Ya. Apa nih?
keliling Bali bang sekali-kali. Gus, Gimana? live keliling Bali sekali. Oh iya, nanti kita, tadi kan saya sudah ajak keliling ke Pantai Kuta, terus karena belum sempat istirahat, pulang dulu istirahat. Nanti kalau ke pantainya ya saya ajak. Ini dekat sama pantai Double Six, deket banget, tinggal jalan kaki nyampe. Makanya mungkin kalau ke pantai saya arahkan ke pantai Double Six nanti. Gus, saya di samping villa, saya cuma sungkem saja, boleh nggih? Samping villa. Boleh, boleh, silakan, silakan. Tapi Gus Idrisnya lagi istirahat. Yang ada sekarang ada Abah Yai sama Ibu Nyai dan anak-anak yang nanti medomisasi dan yang lainnya. Gusnya sendiri lagi istirahat karena dari semalam belum istirahat habis pembersihan rumah di negara. Mungkin ntar sore mungkin baru sudah bangun. Kapan pengobatan ke Batam, Gus? Batam, Riau ya, Riau, Batam, nanti kita jadwalkan. Kalau sebenarnya gini loh, saya tuh punya ide kalau misalnya pembukaan pengobatan gitu kayak di kota-kota gitu ya. Mungkin kalau dari kota Batam sepakat gitu buat pengobatan, didaftarin aja dulu gitu, buka pendaftaran. Kalau kira ada berapa puluh orang kita ke sana gitu. Kan kurang kurang elok juga kalau misalnya cuman satu dua orang kan kita ke sana bawa tim kan juga ya masa cuma satu dua orang gitu. Kalau bisa sih berapa orang sana kita jadi bareng gitu loh. Jadi nggak satu yang pengen kita datang, satu yang pengen kita datang. Jadi dikumpul dulu gitu. Jadi ada berapa orang yang mau pengen pengobatan dibuatkan dulu satu grupnya, udah terkumpul baru datang. Jadi biar sekalian nggak bolak-balik sama kayak di Bali kayak gitu kan. Berapa kali orang minta ke Bali, Gusnya nggak bisa datang karena banyak kesibukan, akhirnya dikumpulkan, buka pendaftaran ternyata membludak, akhirnya ya sekalian gitu. Oke? Lagi? Nah ya bener, ke Uluwatu sore-sore gini tiketnya 150. Oh udah naik ya? Dulu masih 100.000. Dulu saya masih ingat masih 100.000. Nggak tahu sekarang. Masa pandemi gini masih. Sebentar saya angkat telepon dulu ya. Halo? Iya? Iya betul. Ah. Hmm. Nanti coba tak tanya dulu ya. Saya nggak tahu mau Pak Ramos apa nanti. Saya belum tahu. Yang jelas nanti langsung saya bayar. Apa 5 menit saya telepon lagi boleh? Saya lagi ini soalnya. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi begitu teman-teman. Sekarang dibuka pendaftaran bagi yang mau datang. Sekali lagi pendaftaran sudah dibuka untuk pengobatan. Untuk temu kangen atau meet and greet itu sebenarnya jam berapa aja bisa. Cuman hari ini jam ini tuh Gusnya lagi istirahat. Yang jelas hari ini jadwal kita sore akan mau ke Uluwatu kalau misalnya pasiennya tidak terlalu membludak, kita stop bentar kita ke Uluwatu. Tapi nggak semuanya pergi kok. Di sini juga ada anak-anak yang lain gitu. Jadi nggak semuanya pergi. Oke? Kalau ke Villa Soekarno itu sudah gak boleh lagi dieksplor karena berbahaya, sudah ditutup pihak berwajib katakan. Oh tenang, itu sudah diurus izinnya. Memang sih sudah ditutup. Bahkan untuk Trunyan pun juga sebenarnya malam itu nggak boleh ke sana. Tapi memang kita ada izin khusus gitu nanti. Ya moga-moga lah pokoknya didoakan saja semoga kita bisa explore ke sana. Sebenarnya kalau yang lebih serem mana Villa Soekarno dengan Trunyan ya tetap Trunyan lebih serem gitu karena belum pernah ada orang malam-malam ke sana tuh belum pernah ada, setahu saya belum pernah ada. Jadi kalau dilihat dari segi bahayanya ya lebih bahaya Trunyan harusnya kalau dari segi bahaya karena malam hari soalnya. Jalan ke sana juga mencekam banget soalnya. Di dekat situ ada klub Konde. Di mana?
Di Kalegian, oh banyak. Selawatan sebentar. Di selawatan. Iya, iya. Ada lagi mungkin mau ditanyakan, mumpung saya. Jadi gini, untuk kalian ketahui, saya Naf Studio memang beberapa hari ini kan sering muncul di channelnya Gus Idris, walaupun saya punya channel sendiri, channel saya Naf Studio gitu. Cuman saya tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan Gusnya. Cuman saya di sini ditunjuk sebagai juru bicara. Kalaupun memang nanti ada hal-hal yang penting, yang urgent yang untuk saya bahas, akan saya bahas di channel saya. Cuman untuk di sini saya posisinya sebagai juru bicara, oke? Juru bicara yang resmi loh. Bukan juru bicara asal-asalan. Jadi memang juru bicara resmi. Jadi pada saat nanti beliau nggak bisa ngomong, mungkin lagi istirahat, saya yang berbicara gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan, saya kasih kesempatan. Lagi panas di luar, cuman ya tetap tidak mengurangi rasa semangatnya Abah Yai, Gus Idris dan tim-tim Gio untuk membuka pengobatan di Bali. Dan tidak dipatok biaya, terserah. Kan banyak banget yang ngomong, kemarin saya baca juga, wah suruh bayar sekian, nggak ada, saya lihat nggak ada patokan biaya, bayar berapa, nggak, seikhlasnya. Mau ngasih syukur, nggak dikasih ya alhamdulillah, kan gitu aja. Namanya pengobatan menurut saya ya kesembuhan itu datangnya dari ilahi. Kadang-kadang orang itu aneh begini, kita ngobatin, tapi orang itu berharap sembuh 100% dari apa yang kita lakukan, nggak bisa. Siapapun di dunia ini, sehebat apapun orang, dalam hal pengobatan itu tidak bisa menjamin 100% dia bakal sembuh. Nggak bisa. Yang bisa menyembuhkan 100% ya cuman yang kuasa. Cuman kita kalau punya keyakinan tuh biasanya ada rasa apa sih? Itu yang membuat kita sembuh biasanya. Sama kayak anak kecil misalnya, lagi sakit tiba-tiba didatengin sama Justin Bieber, tiba-tiba sembuh, itu kan ada rasa apa sih, namanya sebutin dalam bahasa psikologi itu gitu loh. Itu sih menurut saya. Ada lagi sebelum saya tutup live-nya? Assalamualaikum, berapa biaya pendaftaran mas? Nggak bayar. Nggak ada biaya-biaya pendaftaran, nggak ada. Langsung daftar saja. Kalau pembersihan rumah bayar berapa bang? Pembersihan rumah saya nggak tahu. Pembersihan rumah gimana? Nah tuh tanya sama Dimas tuh. Yang tahu Gusnya. Setahu saya sih nggak ada juga. Itu seikhlasnya. Yang jelas kalau kita datang tolong disediakan makan dan minum, itu aja. Yang paling penting itu. Makan, minum, tempat kita istirahat, kalau misalnya harus nginap, itu aja sih. Kan nggak mungkin juga kalau misalnya tempatnya jauh gitu kan. Terus kita suruh tidur di mobil kan kasihan juga Gusnya. Yang jelas makan dan minum itu aja. Niat makan dan minum itu, oke? Membuka pengobatan di Jakarta enggak? Kapan? Nah, ini untuk Jakarta. Kemarin waktu kita ke Jakarta, waktu datang ke Petamburan ya, itu sebenarnya mau dibuka, cuman timnya nggak lengkap. Jadi akhirnya kita urungkan niatnya. Dan juga Jakarta kan masih PSBB sangat ketat, jadi agak susah kita dalam menangani pasien yang membludak. Kalau mau di Jakarta boleh, tapi saya menyarankan ada satu tempat kayak villa lah, karena villa itu lebih bebas daripada hotel. Kalau hotel itu kan kita di bawah naungan manajemen, di mana kita harus menaati protokol-protokol, menaati peraturan-peraturan, jadi nggak sembarangan. Sedangkan kalau villa itu kan ibarat rumah, kita yang punya rumah, jadi kita bebas menentukan bagaimana. Cuman tetap dijaga protokol kesehatan. Datang ke sini harus tetap pakai masker dan menjaga jarak seperti itu, oke? Nanti malam kita ngopi mana bang? Bang tadi. Nanti malam tergantung, mau di Starbucks boleh, mau di pinggir kafe boleh, bebas. Saya bebas. Toh juga nanti kalau Gusnya pulang, mungkin saya nggak langsung pulang, saya masih di sini dulu, banyak kerjaan soalnya. Assalamualaikum bang Naf. Ya. Posisi Denpasar mana nggih?
Ini posisinya di Jalan Dewi Sri. Dewi Sri Pandawa 1 nomor 1, atau lebih tepatnya Ramita Villa. Cek aja Ramita Villa yang di Legian. Ingat, Ramita Villa yang di Legian bukan yang di Ubud, karena yang di Ubud juga ada, tapi itu yang untuk umumnya tuh ada 9 villa ya di Ubud itu. Dan itu agak masuk ke dalam hutan. Tapi nanti kalau misalnya memungkinkan coba saya pindahin ke sana nanti ke Ubud. Cuman terlalu jauh dari kota soalnya. Tapi itu di tengah hutan, itu cocok untuk eksplorasi, kayaknya keren juga tuh sana nanti. Maaf Kang, sempatkan jarak ke makam Wali 7 di Sumba, Nah, Samba atau Karangasem. nah, kemarin itu Gus sempat nanya ke saya ada makam wali di sini. Saya belum tahu soalnya. Mungkin kalau ada informasi bagi kalian yang tahu lokasinya di mana, saya agak lupa soalnya saya belum paham. Dulu saya ingat saya memang daerah atas, daerah Karangasem ya. Nanti boleh sampaikan ke admin ya. Itu memang kita mau pergi, cuman lokasinya saya yang lupa gitu. Tadi saya mau cari belum sempat. Yang jelas nanti kita ada jadwal ke makam wali juga, mungkin hari ketiga kalau nggak hari keempat. Sampaikan ke admin ya, nomornya ada di live sebelumnya. Mas Dimas itu. Ada lagi? Ya ada lagi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup. Jangan lupa ingat, pendaftaran dibuka hari ini sampai 3 hari ke depan di Ramita Villa. Oke, Ramita Villa itu di Jalan Dewi Sri, Jalan Pandawa 1 nomor 1 Legian. Ingat, Ramita Villa yang di Legian. Di Google Maps sudah ada. Tinggal dicek aja langsung Ramita Villa, langsung keluar. Ada yang Ubud, ada yang Legian. Yang di Legian, oke? Ini posisi jauh dari Kuta ya Bang? Yo, deket banget lah, deket. Ini kan Legian mau. Ini Legian yang dekat dengan Double Six. Jadi kalau misalnya dari sini keluar belok ke kanan itu Kuta, kalau keluar belok kiri itu ke Double Six. Jadi ini tengah-tengah. Di Dewi Sri, Dewi Sri mah deket sama Kuta. Paling 5 menit nyampe gitu loh. Ada lagi? Ya. Kalau sudah tidak ada, saya tutup dulu ya. Yang jelas saya hanya ingin mengumumkan sebuah pengumuman pengobatan sudah dibuka mulai sekarang dan sudah ada orang yang berobat saat ini. Yuk kita lihat lagi, yuk. Sekalian saya tutup ya, sekalian saya closing. Yuk. Insya Allah nanti malam saya akan ke Ramita Villa, kasih info alamat makam Wali 7. Siap. Boleh. Oke, jadi seperti yang kalian bisa lihat di sebelah sana, guys, lihat sana sudah dimulai pengobatannya. Tuh, nah itu. Oke, tempatnya sangat strategis kok, memang buat pengobatan. Ini kita tutup aja. Scroll. Nanti malam apa subuh baru kita jalan-jalan. Saya sudah kangen sama motor saya ini, udah lama banget nggak udah berapa bulan nggak pulang. Oke, jadi segitu dulu buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, om dan tante-tante semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Yang jelas untuk hari ini pendaftaran pembukaan pengobatan sudah dibuka dan sudah berlangsung. Sekarang bagi yang mau datang, panjenengan boleh langsung daftar melalui admin atau boleh langsung datang ke Ramita Villa di Dewi Sri, Jalan Pandawa 1 nomor 1, atau cari di Google Maps. Oke, Ramita Villa yang Legian, bukan yang Ubud. Oke. Segitu dulu, mohon maaf apabila salah kata. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.